Langsung aja. Mulai ya? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu guru hebat semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku mengenai habit training, karya dari Asti Musman. Oke. Sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin saya ingin sedikit menjelaskan profil dari penulis buku ini ya, biar kita lebih mengenal. Asti Musman ini adalah nama penanya gitu. Nama aslinya itu adalah Esti Nindya, seorang alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Beliau telah menulis lebih dari 30 buku gitu. Dan juga aktif telah membantu banyak penulis untuk menerbitkan bukunya. Jadi kalau kita lihat dari latar belakangnya, udah lumayan berpengalaman gitu dari dunia kepenulisan. Selain dari menulis buku, beliau juga aktif sebagai praktisi media di radio, berbagai radio di Jogja maupun di Bali. Dan juga pernah menjadi Direktur Operasional Radio Global FM Jogja. Tuh ya. Oke, buku ini mengajak kita untuk melihat sudut pandang baru, atau perspektif baru mengenai habits ataupun dari rutinitas ataupun kebiasaan gitu kan. Selama ini kan kita mengaitkan kebiasaan itu mengaitkannya dengan watak gitu kan, watak atau sesuatu hal yang nggak bisa diubah. Nah, Asti Musman ini mengajak kita melihat sudut pandang baru mengenai habits atau kebiasaan ini. Tuh. Jadi kebiasaan ini ternyata fakta ilmiahnya itu ada kaitannya dengan otak gitu, ada kaitannya dengan otak. Jadi ketika kita telah sering melakukan kebiasaan, otak itu akan merekamnya. Jadi merekamnya dan membuatnya itu terekam. Jadi otak itu akan menjadi seperti autopilot. Jadi kan pernah nggak sih kita kebiasaan, mungkin contohnya sesimpel naik motor nggak kerasa gitu, tiba-tiba sudah nyampe mana gitu. Ataupun misalnya kebiasaan, kalau saya ya, misalnya kalau lagi ninggalin rumah, kadang tuh pas sudah di motor, udah jalan pergi ke sekolah, ini udah dikunci atau enggak ya? Pas balik lagi ke rumah ternyata udah dikunci gitu kan. Karena autopilot gitu, memang udah kebiasaan gitu. Jadi emang itu menariknya faktanya gitu. Secara ilmiah loh, ini bukan sekedar fakta atau omongan orang biasa gitu. Tapi kekurangannya adalah karena dia ini mode autopilot, otak ini nggak bisa ngebedain baik sama buruk gitu. Dia nggak bisa milih, oh ini kebiasaan buruk nih, udah berhenti aja, nggak usah kita kebiasaan itu, enggak. Jadi dia autopilot. Makanya mungkin kita ya, masing-masing dari kita, saya percaya punya kebiasaan buruk masing-masing gitu, yang mungkin sulit diubah. Nah itu karena otak kita tuh udah memproses, susah untuk diubah. Tapi bukan hal mustahil untuk diubah. Nah, buku ini mengajak kita untuk membahas seputar sudut pandang tentang kebiasaan, terus mitos-mitos tentang kebiasaan yang disanggah dengan fakta ilmiah, terus juga tentang gimana caranya mengubah kebiasaan tersebut. Tuh. Secara garis besar ini ada 6 bagian ya. Bagian pertama itu ada bagian 1 itu tentang kebiasaan buruk. Di sini kita akan diajak berpikir tentang bagaimana kebiasaan itu. Tuh, tadi kan udah dibilang ya, kebiasaan itu ternyata kalau kita lihat secara ilmiahnya ternyata ada kaitannya sama otak gitu, yang mana dia akan jalan sendiri saat melakukan suatu kebiasaan gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena untuk menghemat energi. Jadi kan otak kita ini luar biasa ya. Jadi dia nggak perlu untuk menguras mental. Bayangkan kalau segala sesuatu itu harus dilakukan secara konvensional. Misalnya saat kita mau makan, nyendok tuh kita harus sadar, ngangkat tangan kayak gini kan enggak ya? Atau minum kayak gini gitu kan enggak, autopilot kan kayak gini, makan, minum kayak gini gitu. Jadi ya itulah fungsinya sebenarnya gitu. Tapi ya itu efek negatifnya tadi, dia nggak bisa ngebedain yang mana baik dan yang mana yang buruk. Tuh, di sini mungkin karena ada banyak, tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan adalah namanya rumus dari kebiasaan itu sendiri, agar bisa kita mengubah atau paham pola dari kebiasaan. Ada namanya itu the habit loop atau lingkaran kebiasaan. Ya, gambarnya ya. Nih. Jadi dia tuh diagram semacam lingkaran kebiasaan. Gini ya. Nah, memutar ya, bulat ya.
Yang pertama itu ada namanya isyarat atau tanda di sini. Nah, setelah isyarat itu nanti ada namanya rutinitas atau aktivitas atau kebiasaan. Nah, setelah kebiasaan itu ada namanya hadiah atau reward. Jadi ketika muncul tanda atau isyarat, otak kita langsung, oh ini tandanya, berarti kita akan melakukan ini. Gitu. Contohnya, istirahat di antara 2 jam mata pelajaran. Kan ada jeda istirahat ya, misalnya jam pertama udah selesai, terus ada istirahat. Nah, tandanya itu, isyaratnya itu adalah kelas berakhir. Itu ya tandanya. Nah, mungkin kebiasaan dari kita adalah ketika kelas berakhir, otomatis akan mengeksplor sosial media, gitu, scroll media dan sebagainya. Itu kebiasaannya. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah kepuasan. Kita merasa udah istirahat dari berlelah-lelah tadi. Nah, itu isyaratnya. Misalnya yang mau kita ubah adalah misalnya kebiasaan scrolling media sosial tadi. Jadi kita ubah aja. Kita udah paham nih, tandanya adalah ketika kelas berakhir. Nah, itu yang kita ubah. Kalau biasanya kita scroll sosmed, mungkin kita coba ke perpus gitu, nyari buku atau ngobrol dengan teman gitu. Yang jelas kan kita sudah sadar tuh, oh isyaratnya adalah, atau tandanya, pemicu yang menjadi kebiasaan adalah kelas berakhir. Hadiahnya apa? Tujuannya tetap sama kok. Tujuannya adalah supaya kita lebih tenang, break dulu, istirahat dulu. Gitu. Isyarat atau tanda itu nggak mesti soal lokasi ataupun waktu, tapi bisa status emosional. Misalnya makanya mungkin ketika kita stres, bisa aja kita maraton drama gitu kan, ataupun misalnya scrolling TikTok dan sebagainya. Nah, itu kan mungkin dari isyarat atau tanda dari stres gitu. Makanya mungkin sampai screening time-nya mungkin jadi lebih lama. Itu ya. Terkait tentang kebiasaan. Nanti di bagian 1 kebiasaan buruk ini kita akan dikasih tahu bahwasannya memang wajar kok sulit untuk mengubah kebiasaan itu, pasti susah gitu. Dia harus sadar dulu, sebuah perubahan itu pasti menyakitkan. Kadang tuh kan kita cuman kita merasa bahasanya perubahan itu pasti mudah. Faktanya memang perubahan itu menyakitkan. Jadi wajar kalau misalnya kita mau mengubah kebiasaan pasti susah dulu. Terus di kebiasaan 2 itu di bagian kedua itu kita membahas mengenai mengapa kebiasaan buruk sulit dihilangkan. Nah, itu dijabarkan apa apa aja faktornya. Karena mengingat waktu nggak mungkin saya bahas, bisa dibaca sendiri nanti kalaupun kepo. Contohnya seperti motivasi, kita terlampau mengandalkan motivasi dalam melakukan sesuatu. Kan pernah kita mungkin di fase lagi semangat-semangatnya untuk melakukan sesuatu. Karena kita cuma mengandalkan motivasi. Harusnya kita ubah. Kita nggak cuma mengandalkan motivasi, tapi tahu tujuan kita melakukan sesuatu itu apa. Gitu, misalnya dalam kerja, motivasi awalnya mungkin oke lah, idealis banget supaya ini dan sebagainya. Tapi kan di tengah perjalanan pasti kita menemukan tantangan. Makanya kita harus tahu tujuan awal kita melakukan itu apa. Gitu. Itu salah satunya. Di bagian ketiga, kita akan dibahas tentang mitos-mitos tentang kebiasaan dan bantahan fakta ilmiahnya. Itu contohnya saya terlampau tua untuk mengubah kebiasaan. Kan sering kita lihat, emang sudah tua, udah bakal lagi lah nih diubah, emang wataknya kayak gitu. Nah, gitu kan sebenarnya itu salah. Tua pun masih bisa kok diubah gitu. Walaupun memang sulit ya. Sama aja sulitnya dengan yang muda gitu. Tergantung dengan bagaimana cara dia mengolahnya lagi. Mungkin dia butuh buku ini gitu ya, yang tua itu ya. Tuh. Terus bagian keempat kita di sini buku ini akan membahas tentang tips untuk mengubah kebiasaan buruk. Yang kelima itu kita akan diajak untuk bagaimana kita melacak kebiasaan-kebiasaan kita, yang mana ternyata ini kebiasaan baik, yang mana yang kebiasaan buruk, gitu, dan sebagainya. Dan bagian terakhir atau bagian keenam, kita akan dituntun bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk secara total. Jadi ada beberapa tipsnya di sini. Itu kurang lebih dari buku Habits Training. Sebelum menutup pembahasan pada buku pada pagi hari ini, mungkin ada baiknya saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku ini menurut sudut pandang saya pribadi. Kalau kelebihannya, buku ini tuh dia menurut saya ya, itu mengkomparasikan berbagai teori dari berbagai buku tentang habits. Mungkin kalau kita kenal tentang buku Atomic Habits, nah itu juga ada di sini. Nah, jadi penulis ini sangat kaya akan sumbernya atau rujukannya. Jadi kalau menurut saya, kita tuh nggak perlu baca buku sebanyak-banyak enggak tentang habits itu, cukup baca buku ini aja gitu. Karena dia sudah berisi simpulan dari beragam buku tadi, buku habits tadi. Salah satunya tadi Atomic Habits gitu. Kaya literasinya.
Cuman kekurangannya kalau menurut saya, dia itu ada beberapa pembahasan yang diulang lagi. Jadi ada beberapa pembahasan yang diulang-ulang. Mungkin menurut beberapa orang menjenuhkan. Tapi emang di sisi lain mungkin menurut orang mungkin cukup bermanfaat untuk orang yang mudah lupaan kali ya. Nah mungkin itu aja mengenai pembahasan buku Habit Training. Kalaupun misalnya ingin beli, saya pun belinya di Gramet kok. Di Gramet ada dan harganya juga terjangkau sebenarnya. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.